Kita ke sorotan lain, mantan Panglima TNI yang juga Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko menegaskan Indonesia akan mengambil langkah diplomasi manakala terjadi sengketa di Laut Cina Selatan sesuai dengan doktrin politik luar negeri bebas aktif. Mantan Panglima TNI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko pada diskusi ulang tahun keempat Yayasan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) secara webinar dengan topik geopolitik energi di Laut Cina Selatan, kekuatan diplomasi, menegaskan sesuai doktrin politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia akan melakukan pendekatan diplomasi untuk kelangsungan perdamaian di kawasan itu. Hingga saat ini wilayah Laut Cina Selatan menjadi perebutan beberapa negara, khususnya Cina dan Amerika Serikat. Di kawasan tersebut juga terjadi pertahanan dan perang dingin antara kedua negara adidaya. Kami tidak menginginkan ada tindakan-tindakan provokatif yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi kami yang ada di kawasan Asia. Itu saya tegas katakan kepada Panglima di China. Berikutnya pada saat saya ke Panglima Gabungan di Amerika, Kepala Staf Gabungan di Amerika, ke Pentagon, saya katakan dengan tegas bahwa kami memiliki sikap yang sangat tegas para panglima di kawasan Asia. Sementara itu, pendiri PYC dan pionir Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) Purnomo Yusgiantoro menjelaskan saat ini ada 9 titik yang diklaim menjadi wilayah teritorial Cina di kawasan tersebut. Berbicara mengenai Laut Cina Selatan, ada 2 angles yang penting, yaitu angle 9 dotted line, 9 titik yang diklaim oleh Cina menjadi wilayah teritorial Cina, dan yang kedua adalah perebutan sumber daya energi di sekitar Spratly dan Paracels. Menurut Purnomo, kekuatan diplomasi Indonesia mengenai wilayah Natuna sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Pembicaraan yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun tidak bisa dilanjutkan meski dilakukan secara virtual. Selain diikuti oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, diskusi webinar secara online juga diikuti oleh mantan Menteri Perdagangan dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Muhammad Lutfi serta penasehat senior KSP Andi Wijayanto.